Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu anggaran overhead. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Windia Kartika Lede dengan NIM 2023 008 213 dan rekan saya. Saya Nisa Aulia Putri Selina dengan NIM akhir 229. Saya Syahrani Fahma dengan NIM 240. Saya Jessica Serwanova dengan NIM akhir 236. Saya Andeng Panji Nugroho dengan NIM akhir 234. Saya Pandu Wiranata dengan NIM akhir 231. Di sini ada pengertian dari anggaran overhead. Nah, biaya overhead adalah biaya tidak langsung yang tetap diperlukan dalam menjalankan proses produksi dan operasional perusahaan. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung ke suatu produk atau layanan tertentu, tetapi keberadaannya penting untuk mendukung kelancaran seluruh aktivitas perusahaan. Oke, setelah kita tahu pengertiannya, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis anggaran overhead. Nah, kita tuh harus tahu pentingnya mengetahui jenis-jenisnya. Karena kita bisa mengatur pengeluaran secara tepat. Nah, jenis yang pertama itu ada biaya overhead variabel. Nah, biaya yang berubah-ubah tergantung volume kegiatan atau produksi. Semakin tinggi produksinya, biaya ini juga akan naik. Nah, contohnya seperti biaya iklan, biaya komisi penjualan, atau alat tulis. Nah, ketika aktivitasnya itu bertambah, maka biayanya juga akan ikut naik. Nah, selanjutnya itu yang jenis kedua itu ada biaya overhead tetap. Nah, biaya yang tetap nominalnya meskipun terjadi perubahan volume produksi, tidak dipengaruhi naik turunnya aktivitas bisnis. Nah, contohnya misalnya sewa ruko, sewa kosan, gaji karyawan tetap, dan juga pajak bangunan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada biaya overhead semi variabel. Nah, kombinasi antara biaya tetap dan variabel. Biaya dasar tetap harus dikeluarkan walau aktivitas minim, tetapi akan naik bila kegiatan bertambah. Nah, misalnya itu seperti listrik. Nah, kita itu akan tetap membayar dasarnya walaupun nggak dipakai. Tapi kalau pemakaiannya itu naik, maka tagihannya juga akan ikut naik. Jadi di situ tuh ada bagian tetap dan juga ada bagian variabelnya. Nah, intinya dengan kita tahu mana biaya tetap, mana biaya yang berubah-ubah, kita bisa lebih pintar untuk mengatur keuangan di perusahaan dan bisa mencegah pengeluaran yang tidak perlu. Baik, setelah mengetahui jenis-jenis anggaran, di sini ada manfaat anggaran. Anggaran overhead membantu perusahaan merencanakan pengeluaran, mencegah pemborosan, dan mengatur efisiensi kegiatan. Selain itu, anggaran ini menjadi acuan saat manajemen membuat keputusan strategis dan mengawasi aktivitas tiap bagian agar tidak melebihi batas pengeluaran. Selanjutnya adalah faktor pengaruh dari anggaran overhead pabrik. Jadi ada beberapa pengaruh yang menghambat atau mempengaruhi penyusunan anggaran overhead pabrik. Yang pertama adalah jumlah unit yang akan diproduksi. Yang kedua, standar pemakaian bahan, listrik, dan tenaga. Yang ketiga, sistem pembayaran upah. Yang keempat, metode penyusutan aset. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah cara pengalokasian biaya antar departemen. Selanjutnya, untuk langkah-langkah menyusun anggaran overhead. Yang pertama ada menyusun rencana volume kegiatan. Yang kedua, memilih dasar pembebanan overhead, misalnya biaya tenaga kerja, jam kerja mesin. Yang ketiga, menghitung tarif overhead dengan rumus tertentu. Dan yang terakhir, menyusun anggaran berdasarkan data dan estimasi realistis. Jadi, di sini saya akan memberi kesimpulan dari materi yang sudah dipresentasikan, di mana anggaran overhead adalah alat penting dalam pengendalian biaya dengan identifikasi, mengklarifikasi, dan menghitung biaya berbeda overhead secara sistematis. Perusahaan bisa menjaga efisien dan keberlanjutan operasionalnya. Penyusunan anggaran yang tepat
membantu manajemen membuat keputusan keuangan yang lebih baik bagi perusahaan. Demikian kesimpulan yang dapat saya bacakan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Salam. Salam dan bahagia.